Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai tindak termuat dalam rancangan undang-undang ASN. Single salary hanya bisa diterapkan jika memenuhi 5 syarat berikut ini. Dan berikut informasinya. Kabar terbaru mengenai penerapan gaji tunggal atau single salary untuk pemberian gaji PNS. Pasalnya, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa penerapan gaji tunggal atau single salary untuk PNS bukan menjadi prioritas utama transformasi ASN saat ini. Selain itu, Anas juga memastikan bahwa konsep single salary tidak masuk dalam RUU ASN yang akan disahkan pada rapat paripurna oleh DPR. Namun, Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan tetap memastikan bahwa penerapan single salary bergantung pada hasil pembahasan RUU ASN. Di samping itu, Anas juga mengatakan bahwa penerapan single salary atau gaji tunggal akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Penerapan single salary pada sistem pemberian gaji PNS akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati demi menjaga kinerja para ASN. Anies juga mengungkapkan bahwa uji coba penerapan single salary perlu dilaksanakan juga di kementerian atau lembaga lainnya, bukan hanya di PPATK atau KPK saja. Hal ini dilakukan karena Anas tidak ingin penerapan single salary mengakibatkan kesamaan gaji antara ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan ASN yang bekerja dengan biasa-biasa saja. Pada penerapan single salary, seluruh tunjangan yang melekat akan dihapus dan diganti dengan satu penghasilan dengan mencakup tunjangan yang melekat pada PNS. Sesuai dengan pasal 21 bab 4, komponen penghargaan ASN berupa penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, penghasilan, tunjangan dan fasilitas, jaminan nasional, pengembangan diri, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. Penghasilan berupa gaji dan penghargaan yang bersifat motivasi, berupa finansial dan non-finansial, sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas, berupa tunjangan dan fasilitas jabatan atau tunjangan dan fasilitas individu. Jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk lingkungan kerja dapat berupa fisik dan non-fisik. Untuk pengembangan diri dapat berupa pengembangan talenta dan karir dan pengembangan kompetensi. Sementara untuk bantuan hukum dapat berupa litigasi dan non-litigasi. Menurut salah satu pengamat politik yaitu Agus Pambagio, penerapan single salary hanya bisa dilakukan jika telah memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, pemerintah wajib melakukan pengkajian terkait kemampuan negara dalam melakukan pembayaran gaji PNS apabila kenaikan hingga 661%. Yang kedua, pemerintah wajib menyusun skema pelaksanaan pemberian gaji berdasarkan bobot kinerja yang tepat agar para PNS bisa adil antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, pemerintah wajib memastikan penggajian dengan sistem baru ini berada dalam pengawasan yang ketat agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, pemberian gaji berdasarkan bobot kinerja wajib ada rumusan penilaian yang pasti dan jelas agar tidak terjadi perselisihan. Yang kelima adalah penegakan hukum yang diberlakukan wajib jelas karena hal komponen gaji ini sangat penting bagi kesejahteraan PNS. Sebelum 5 syarat tersebut terpenuhi, maka jika single salary mulai berlaku,
maka dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di kalangan PNS sehingga membawa dampak negatif dalam pelayanan untuk publik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.